Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Rusrinda Napitupulu dengan NIM C1 C021124. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teknik Pengambilan Sampel. Dengan pokok pembahasan yang pertama definisi populasi dan sampel penelitian, pengertian teknik pengambilan sampel, tujuan pengambilan sampel, cara melakukan pengambilan sampel, dan jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Pengertian populasi dan sampel penelitian. Populasi penelitian adalah keseluruhan, totalitas, atau generalisasi dari satuan, individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Sampel penelitian, sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Sampel digunakan jika populasi yang diteliti besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari seluruh populasi. Sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Pengertian teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut, kemudian diteliti dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi. Margono menyatakan bahwa teknik sampling adalah cara untuk menentukan jumlah sampel yang akan dijadikan sumber data, dengan memperhatikan karakteristik dan penyebaran populasi agar bisa benar-benar mewakili. Tujuan pengambilan sampel. Yang pertama, untuk mendapatkan data yang lebih akurat, namun masih ada kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran suatu penelitian. Yang kedua, bertujuan untuk memberikan informasi yang berhubungan dengan populasi yang ingin diteliti. Yang ketiga, dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan di dalam suatu keputusan. Cara melakukan pengambilan sampel. Yang pertama, definisikan populasi yang akan diamati. Yang kedua, menentukan kerangka-kerangka sampel serta mengumpulkan seluruh peristiwa yang bisa terjadi. Yang ketiga, menentukan teknik maupun metode pengambilan sampel yang tepat dan sesuai. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan ulang pada proses sampling. Jenis-jenis teknik pengambilan sampel. Yang pertama ada teknik pengambilan sampel probability sampling. Probability sampling adalah jenis dalam teknik sampling yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau secara acak. Teknik probability sampling digunakan untuk populasi yang besaran anggotanya dapat ditentukan lebih dulu oleh peneliti. Berikut jenis-jenis dari teknik pengambilan sampling probability. Yang pertama, simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana. Kelebihan dari teknik ini adalah untuk mengurangi bias atau kecenderungan berpihak pada anggota populasi tertentu, serta peneliti dapat mengetahui adanya kesalahan baku atau standar error yang ada pada penelitian. Sedangkan kelemahannya yaitu rendahnya jaminan menguasai sampel yang terpilih karena bersifat representatif atau dapat mewakili populasi yang dituju. Yang kedua, sistematik random sampling atau pengambilan sampel acak. Sistematis pengambilan sampel dengan teknik ini menetapkan sampel awal secara acak. Lalu sampel selanjutnya dapat dipilih secara sistematis berdasarkan pada pola tertentu. Pola umum dari teknik ini ialah dengan cara mengambil bilangan kelipatan dari jumlah anggota populasi dengan jumlah sampel yang akan diambil oleh peneliti. Yang ketiga, stratified random sampling atau pengambilan sampel acak berstrata. Teknik pengambilan sampel acak berstrata dilakukan dengan penentuan sampel penelitian yang mengelompokkan anggota populasi dalam kelompok tingkat tertentu, seperti tingkat rendah, sedang, hingga tinggi. Yang keempat, cluster random sampling atau pengambilan sampel acak berdasar area atau wilayahnya. Teknik pengambilan sampel ini dapat menentukan sampel berdasarkan kelompok wilayah dari anggota populasi penelitian. Dengan teknik ini, subjek dari penelitian akan dikelompokkan sesuai dengan area atau tempat domisili anggota populasi. Yang kedua ada teknik pengambilan sampel non-probability sampling. Teknik non-probability adalah kebalikan dari teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel yang tidak memberikan
peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur maupun anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Ada 4 macam dari jenis teknik non-probability sampling, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti tentang sampel mana yang paling sesuai, bermanfaat, serta dianggap mampu mewakili suatu populasi atau bersifat representatif. Teknik pengambilan sampel ini cenderung lebih tinggi kualitas sampelnya. Yang kedua ada snowball sampling. Melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik ini artinya peneliti dapat meminta informasi dari sampel pertama untuk mendapatkan sampel berikutnya dilakukan secara terus-menerus hingga akhirnya seluruh kebutuhan sampel penelitian terpenuhi. Yang ketiga, accidental sampling. Sesuai dengan namanya, teknik pengambilan sampel accidental sampling ini dapat menentukan sampel secara tidak sengaja. Peneliti akan mengambil sampel pada orang yang kebetulan ditemui pada saat itu. Kuota sampling, teknik pengambilan sampel ini dilakukan dengan cara menentukan kuota atau jumlah dari sampel untuk penelitian lebih dahulu. Prinsip dari penentuannya sama dengan accidental sampling, akan tetapi peneliti perlu mengatakan lebih dahulu jumlah sampel yang akan diperlukan. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat pagi dan terima kasih.